Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa, iman, dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan surga oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan di tangan-Mu. Hidup kami, ya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang membimbing kami, yang menyertai kami. Supaya firman yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Pak Yusuf Tarigan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus urapi, Engkau Tuhan Yesus jamah, supaya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini, dengan kerendahan hati kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Penatua Tapati yang sudah menyampaikan doa. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangan saudara semua, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Puji Tuhan, hari ini cuaca cukup baik ya, puji Tuhan, cukup cerah. Saya percaya hati kita juga semua cerah ya, diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengalami penuaian besar. Sama-sama katakan penuaian besar. Sama-sama katakan penuaian besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, sebelum saya menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan, saya akan menyampaikan pantun dulu, begitu ya. Jadi kalau ketemu Pak Yusuf, ciri khasnya pantun, saudara-saudara ya. Baik, pantun pertama, kalau saudara senang nanti katakan cakep gitu ya. Iya. Pergi ke ladang menabur benih. Ya. Benih kecil ditanam dengan setia. Walau hari ini masih bersedih, percayalah
Tuhan sediakan tuayan yang mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena saudara tepuk tangan, saya lanjut lagi gitu ya. Yang kedua, menabur padi di tanah yang kering, disiram hujan di waktu senja, air mata mungkin jatuh mengiring, namun Tuhan ubah jadi sorak sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, karena sudah sering jadi saya tambah satu lagi gitu ya. Bonus ya, puji Tuhan. Pergi melayani walau lelah, tetap setia walau tak terlihat. Amin. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan dibarui hidupnya, terbang naik dengan sayap burung nasar, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Harapku padamu, oh Tuhan. Sama-sama katakan, orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibarui hidupnya, terbang naik dengan sayap burung nasar, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Harapku padamu, oh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan ayat ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang hidup di musim yang unik, saudara-saudara. Banyak orang merasa lelah, menabur tanpa melihat hasil, berdoa tapi belum melihat jawaban, melayani tapi belum melihat pertumbuhan. Namun firman Tuhan hari ini secara profetik saya sampaikan, dikatakan orang-orang yang menabur, sama-sama katakan menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya hari ini. Pesannya apa? Apa yang ditabur dengan air mata di masa lalu sedang Tuhan siapkan untuk dituai dengan sorak-sorai di musim ini. Yang percaya katakan amin. Lagu ini terinspirasi dari ibu dan ayah saya waktu ayah saya masih hidup. Ayah saya sudah almarhum, tinggal ibu saya. Ibu saya sekarang tidak bisa berjalan dalam keadaan lumpuh, tetapi dia terus berdoa untuk saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam masa-masa kenakalan saya, masa-masa remaja, saya sering bolos sekolah. Saya mengaku sekolah tapi saya enggak sekolah sesungguhnya karena teman-teman saya mempengaruhi saya. Tapi doa seorang ibu sangat ingat sampai hari ini. Saya ingat persis setiap kali bangun pagi, mereka menyembah Tuhan terlebih suami istri, mungkin jam 4, kadang jam 3, pulang mereka pelayanan jam 1, tidur sebentar lalu bangun. Lalu dia doain satu persatu, dia tumpangkan tangan ke atas kepala saya. Saya dulu gak mau potong rambut Bapak Ibu, rambut saya panjang. Saya bilang, nak Tuhan jamah ya, Tuhan pakai kamu jadi hamba Tuhan. Saya bilang boro-boro jadi hamba Tuhan, potong rambut aja gak mau gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, perkataannya perkataan profetik. Ya kalau saudara lihat sekarang kan cukup baik Bapak Ibu ya. Cocok kan jadi pendeta ya.
Ibu saya bilang, aduh nak mau jadi apa nanti ini kelak begitu. Dia nggak melihat Bapak Ibu, tapi kata-kata profetik dia sampaikan, doa dia sampaikan selalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang ditabur dengan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Amin. Saya percaya kalau ibu saya bisa menyaksikan, menonton YouTube ini, engkau akan bersuka cita ibu karena engkau pernah berdoa untuk aku. Saya boleh berdiri di sini sebagai seorang gembala yang dipercayakan baru hampir 6 bulan ya Pak. Itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Ya, semua karena ada doa seorang ibu yang dengan tekun mendoakan saya. Ada ibu-ibu di sini yang hadir, boleh lambaikan tangan ibu-ibu, semua ibu-ibu. Doamu dijawab Tuhan, amin. Masalahnya nggak pernah berdoa Pak, gimana gitu ya. Apa yang mau dijawab. Tapi saya percaya ibu-ibu yang di sini semua pasti berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk keluarga semua, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, Tuhan melihat setiap air mata. Ayat 6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi bukan saja berjalan running well biasa saja, tapi menabur benih. Sama-sama katakan menabur benih. Orang yang menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Betapa pentingnya kita tidak diam, tapi kita melangkah, lakukan sesuatu. Bahasa Sundanya do it gitu ya. Bahasa Bataknya duit itu uang saudara-saudara ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan, yang percaya katakan amin. Dalam pelayanan, ya saya bilang tadi saya yang masuk dalam kenakalan remaja karena pengaruh teman-teman. Saya lihat ibu saya pulang, ya dia nggak bawa umbrella dari Ibu Yosepin, belum ada ya, nggak ada payung dari GJI, ya tapi dia pakai payung apa? Daun pisang Bapak Ibu. Hanya daun pisang. Dia nggak punya senter yang gede seperti punya cucu saya, senter yang gede sekali. Tapi dia hanya banyak obor, sudah dikasih minyak tanah, kasih sembuh sedikit. Saudara-saudara dulu itu sudah mewah. Dia nggak punya transportasi dan untuk pergi naik angkot saja dia harus menjadi buruh, saudara-saudara. Dia kerja di ladang orang. Betapa miskin sekali ayah dan ibu saya. Tetapi semua yang dia tabur tidak pernah sia-sia. Yang percaya kata amin. Mulai dari kakak saya, abang saya, adik saya, kami 4 jadi pendeta, saudara-saudara. Semua saya tahu karena ada air mata yang ditabur oleh ayah dan ibu saya. Kalau enggak sungguh masa depan kami semua suram. Karena diprediksi atau kata-kata yang dinubuatkanlah kira-kira begitu dari dunia. Anak-anaknya akan kacau semua. Karena orang tua saya tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika ibu saya, ayah saya ditangkap oleh Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia enggak kenal lelah. Sore-sore habis dia bekerja cari uang. Lalu uang itu dia pakai untuk pergi naik angkot saudara-saudara. Pulangnya enggak ada transportasi. Pulangnya jam 1 malam, mana ada transportasi. Dia pergi pulang itu mungkin minimal 6 km, 10 km. Dia harus melewati sungai. Jadi dia harus pakai sandal saja. Sandal pun kadang-kadang digendong saudara-saudara, dipikul. Karena banyak kan lewat air dan sawah-sawah. Bapak Ibu saudara melihat itu, mama, papa, ngapain kamu pergi terus begitu? Dapat apa sih? Anak-anak terlalu bertanya begitu. Nak, kamu nggak tahu sekarang. Satu hari engkau akan bersuka cita. Apa yang aku tabur engkau akan tuai. Amin Bapak Ibu ya. Kalau engkau hari ini angkat-angkat, pikul, kursi. Mungkin nggak ada yang lihat. Pak Yusuf aja kadang-kadang nggak memberikan pujian. Tapi mata di sorga ada CCTV yang melihat. Amin Bapak Ibu ya. Ada yang bekerja membersihkan ruangan gor sana saudara-saudara. Oh banyak yang kotor. Orang bilang ngapain ke gereja kalau harus begitu mah udahlah. Banyak pilihan kok, gereja yang mewah, full AC dan sebagainya, full musik, kursinya dan sebagainya cukup bagus. Mengapa kamu harus bersih-bersih, pikul-pikul begitu? Bapak Ibu Saudara, saya tahu saudara adalah pilihan Tuhan, amin. Saudara mau berkorban dan setiap pengorbanan saudara tidak ada yang sia-sia. Yang percaya kata amin. Sama-sama katakan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangankan di sorga, kerajaan sorga, di dunia saja, perusahaan saja kalau saudara rajin, lakukan yang terbaik, punya ide yang baik, pasti diangkat tuh naik pangkat, naik jenjang, naik gaji juga. Masakan di kerajaan Allah, Allah tidak memperhatikan itu. Air mata kita tumpah karena melayani, ada jiwa-jiwa yang kita bimbing, arahkan supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi kok jatuh terus dalam dosa, gak bertumbuh-tumbuh. Air mata berlinang, air mata tumpah, Tuhan ubahkan dia. Ada sanak famili kita mungkin yang belum percaya Yesus, kita tahu di luar Yesus semua akan binasa, api neraka yang menunggu. Bapak Ibu Saudara kita kan hati kita sedih, aduh Tuhan saya masuk surga dia nanti masuk neraka nih, gimana nih? Pasti kita gak tenang, kita berdoa Tuhan selamatkan saudara saya, selamatkan famili saya, pasti begitu bukan?
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya air matamu ditampung semua di dalam kirbatnya Tuhan. Mazmur 56 ayat 9 berkata, Tuhan menaruh air mata kita dalam kirbatnya. Haleluya. Artinya apa? Tuhan menghitung setiap pengorbanan, setiap tetesan air mata. Tidak ada yang sia-sia. Setiap keringat yang keluar, tidak ada yang sia-sia. Saudara masih bersama saya, amin. Saya bersyukur banyak juga di sini anak-anak muda yang mendengar firman ini. Masa depanmu diberkati Tuhan, amin. Masa depanmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau akan diberikan Tuhan hikmat berkali lipat seperti Daniel. Saya bersyukur karena orang tua saya takut Tuhan. Saya boleh menikmati kasih sayang Tuhan seperti sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, air mata pengorbanan, air mata karena tetap setia walaupun dilukai oleh kiri kanan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap maju melayani Tuhan. Oh, kalau mau milih daging ini, milihnya mah semua yang enak-enak. Tetapi Tuhan sudah tempatkan kita semua sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Kalau saya boleh milih, saya lahir di istana presiden tentunya, minimal di wali kota. Tetapi Tuhan taruh saya di sebuah kampung yang sangat kecil sekali, bahkan tidak ada di peta. Tetapi saya ditempatkan di sana, dipilih Tuhan menjadi hambanya, raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara semua bisa boleh beribadah di sini karena dipilih Tuhan yang percaya, kata amin. Ngapain saudara susah-susah jam begini, kan jam tidur Pak Pendeta. Ngapain saya harus di sini? Saya tahu ada maksud tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Walaupun hari ini kita belum paham, belum kita ngerti, tetap saja taat, tetap saja lakukan bagian kita. One day, satu hari kelak engkau akan bersuka cita karena engkau mengalami kebaikan Tuhan, amin. Engkau akan melihat pintu-pintu mujizat bagi hidup kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya walaupun sudah umur lanjut masih kuliah Bapak Ibu. Masih mahasiswa, makanya namanya MA, mahasiswa abadi Bapak Ibu ya. Ya puluhan tahun sudah kuliah, sudah lama saya ngajar sebenarnya tapi S2 saya belum selesai sampai sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, dan saya sudah beberapa kali pindah jurusan. Pernah ambil psikologi, pernah ambil konseling, pernah ambil kependetaan. Kependetaan ada 2 skala kependetaan lagi saudara-saudara. Pernah ambil konseling juga. Bapak Ibu Saudara, semua itu menambah wawasan bagi saya. Tapi istri saya bilang, kamu kok senang sekarang kuliah ya? Saya bilang, iya. Dulu rasanya kalau kuliah itu terpaksa. Lama-lama jadi biasa memang. Rasanya ada tugas lagi. Kalau sekarang ada tugas, selamat datang tugas. Gitu ya. Kalau dosennya suruh kasih, oke Pak, siap saya kerjakan. Ya, teman-teman belum masuk, saya masukin duluan. Nah saudara-saudara, ada semangat sekarang. Memang sekarang saya bersaing, anak saya sudah lulus S2, saya belum lulus S2, saudara-saudara ya. Malu juga sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kuliah mah enggak akan pernah berhenti. Belajar otodidak juga tidak pernah berhenti. Sekali ikut Yesus, tetap belajar ikut Yesus. Amin Bapak ya. Haleluya. Jadi saya sekarang hari Jumat, hari Sabtu, itu fokus saya bilang Pak Ben kemarin. Pak ayo ikut Pak ke, bukan apa namanya, kemana Pak kemarin? Lestari, ya itu bukan taman ini ya Bapak ya, itu tempat pemakaman maksudnya. Saya bilang, Pak nggak bisa saya ada kuliah ini. Saya bilang semua saya kesampingkan kepentingan-kepentingan lain. Karena saya merasa kuliah itu adalah panggilan Tuhan bagi saya. Saya harus hadir di tengah-tengah mahasiswa, dosen dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu ada air mata. Harus saya berjuang, harus baca, persiapkan dan sebagainya. Tetapi saya melihat ada hasil. Tapi ternyata saya nggak sendiri juga Pak Ben. Ada Pak Andri juga yang sedang mengambil juga. Rambut boleh putih, tetapi semangatnya lebih daripada saya juga. Beri tepuk tangan buat Pak Andri dong. Ya. Ya nggak kalah juga ada Pak Dani itu juga di sini. Pak Dani di mana ya? Ngajar ya, sekolah minggu ya. Ambil kuliah juga. Lalu juga ada Pak Krisman juga ngajar ya. Pak Krisman di mana Pak Krisman? Oh ada di sebelah kita. Tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman kita semua. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga minta maaf karena rencana saya tadinya bulan Maret kita membuka sekolah juga di tempat kita sendiri. Tetapi beberapa halangan belum sempat, tetapi saya percaya semangat tetap akan ada ya. Saya bersyukur akan ada juga beberapa tenaga-tenaga yang akan melayani, membantu sehingga jemaat Tuhan boleh diperlengkapi lebih baik. Jadi pastikan saudara-saudara datang di sini akan banyak benefit, banyak keuntungan yang akan dibagikan kepada saudara sekalian. Saudara mau diberkati Tuhan, amin? Ya, jadi minggu lalu kemarin juga ada Bapak Rektor, Bapak Pendeta Yonas. Dia juga membuka kelas katanya, kelas untuk usinda. Begitu Pak ya? Ya untuk senior semua. Wah, dia bilang semangat. Nah kalau dia senior, saya yang muda-muda saja. Gitu ya.
Karena memang ada levelnya. Jadi untuk senior memang saya yang muda-muda yang semangat. Kalau ikut senior mungkin juga agak berat bagi saya untuk ngajarinya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Tapi percayalah, pelajaran-pelajaran yang terbaik, hal-hal yang terbaik akan dibagikan kepada kita semua. Saudara mau diberkati Tuhan, amin? Jadi pengetahuan firman, berkat-berkat jasmani akan kita terima kalau kita dengan setia mengiring Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa dalam pengiringan kita dengan Tuhan, air mata akan terjadi, kita menderita kesulitan, banyak hal-hal yang tidak kita ingin kita hadapi, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Seorang petani tidak pernah menangis karena gagal, tetapi dia menabur dalam kondisi sulit sekalipun, ya. Jadi saudara-saudara, seorang petani dia akan berjuang untuk tetap menabur benih, walaupun tanah itu keras, cuaca juga kadang-kadang tidak menentu seperti sekarang, dan tidak ada jaminan apakah hasilnya nanti baik atau tidak. Tetapi seorang petani yang baik, dia akan tetap menabur, dia akan tetap menanam, karena dia berharap satu hari kelak dia juga akan menuai. Air mata bukan tanda kalah, itu tanda iman yang bekerja, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kenal tokoh namanya Daud, seorang raja. Tapi sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang anak biasa, bahkan dibuang di padang untuk menjaga kawanan domba. Kalau kawanannya itu puluhan ribu mungkin dikatakan hebat, tapi kawanannya cuma 2-3 ekor. Nah berarti 2-3 ekor Pak Ben dikali berapa Pak 1 kilo sekarang? Domba. Berapa juta Pak Andri? Kira-kira 2 ekor? 3 ekor? Kambing. Nggak jual kambing Pak gitu ya. Pak Frans biasa dia belanja. Oh Pak Arya, berapa kira-kira 10 juta Pak? 1 kambing? Dapat nggak? Nggak nyampe ya? 3 jutaan, berarti 10 juta lah 3 ya. Ya 3 kambing domba, itu yang dijaga oleh Daud. Ya Daud ini anak yang masih kemerah-merahan, masih kecil, ditaruh bapak ibunya di sana. Ini bisa dikatakan anak kena tolak, ya, anak ditolak Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, tetapi Daud dengan setia. Nah ini penting sekali. Pengalamannya, karakternya dibentuk di sana sehingga waktu dia mau diurapi menjadi raja, walaupun sudah diurapi, dia nggak langsung jadi raja. Dia dikejar-kejar, dia juga dihianati, dia mengalami namanya loneliness, kesendirian. Pernah dia ada di gua saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, dari gua yang dibuang itu, dia akan naik ke kerajaan karena Allah menyertai dia. Saudara masih bersama saya, amin? Air mata, kalau engkau dihina berkata terima kasih engkau menghina saya. Karena ini pintu berkat bagi saya. Amin Bapak Ibu ya. Kalau ada yang menjelekin kita merasa enggak lah seperti dikatakan. Tapi ya udahlah enggak apa-apa, saya berkati dia. Amin ya, jadi jangan balas lagi. Sama saja dengan dia begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari gua akhirnya dia menuju istana. Dia melewati fase air mata yang sudah dia korbankan. Kalau hari ini saudara menangis, tetap menabur. Sama-sama katakan tetap menabur. Kenapa? Karena air mata hari ini adalah benih untuk sorak-sore besok. Jadi apa yang kita tabur kita tuai besok lusa. Jadi kalau kita menangis hari ini bukan karena kesalahan kita ya, tapi karena perlakuan dan sikap dan situasi yang kita hadapi dalam mengiring Tuhan, maka engkau akan menuai di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menabur adalah keputusan iman. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Apa kebenarannya di sini? Pesannya adalah menabur tidak menunggu kondisi perfect, sempurna. Aduh, kalau semua baik-baik saya melayani Kalau enggak baik saya mundur saja. Bukan begitu. Baik atau tidak baik, aku tetap melayani Tuhan. Yang percaya kata amin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang gagal menuai karena menunggu situasi ideal. Aduh, kapan nih kira-kira waktu yang terbaik untuk menanam? Tunggu lagi. Orang lain sudah nanam, orang lain sudah panen, kita masih nunggu terus karena menunggu situasi yang ideal. Ya, jadi menabur itu tidak menunggu situasi yang sempurna. Kita tidak menunggu perasaan kita lagi enak atau tidak enak. Kita tidak usah tunggu tanda-tanda ajaib terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, di depan kita sedang mau menabur. Saudara. Sama-sama katakan menabur. Ya, kita bersyukur dalam waktu dekat. Sebenarnya kita pernah berdoa supaya Tuhan berikan kita tempat yang besar di luar sana. Karena waktu kita Natal di sini penuh di tempat ini, mungkin 500 lebih ya Pak Andrea yang hadir.
Kita doa, Tuhan berikanlah kami tempat yang besar. Tuhan itu sebenarnya sudah sediakan di depan, saudara-saudara. Kita sering makan di sana. Pimpinan di sini mewakili datang ke Pak Andri dan berkata, Pak silakan pakai aja di sana dengan catatan perbaiki tempatnya. Bapak Ibu Saudara, waktu awal ditawarkan perbaiki cukup besar biayanya. Banyak hal harus diperbaiki di depan untuk layaknya untuk tempat ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam hati Tuhan, gimana nih? Sempat kita pending lah. Aduh, terlalu berat rasanya. Beberapa waktu terakhir mungkin akhir 3 minggu yang lalu ya Pak, atau sebulan yang lalu, Pak Andri dan saya, Bu Yosepin, Pak Ben diundang lagi untuk bertemu dengan beberapa pimpinan di sini di sebuah kafe. Dia berkata, Pak atapnya sajalah diperbaiki, nanti yang lainnya biar yang lain lagi jadi bagi-bagi yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, hati saya, aduh bersuka cita. Tapi ya itu juga masih berat gitu, masih besar. Tapi karena sudah saya melihat tanda di mana Tuhan mulai mengarahkan kita ke sana, why not? Kenapa tidak kita coba, kita ambil. Tapi bagaimana saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan, sekarang kita sudah bentuk panitia. Ya saya berterima kasih kalau ada yang hadir di sini yang sudah mulai menabur. Sama-sama akan menabur ya. Ya saya dapat bocoran ada sekian juta, ada sekian 5.000, 10.000, berapapun itu namanya. Engkau sudah menabur. Bagi saya itu sebuah awan sebagai tanda di mana Tuhan mau mencurahkan hujan berkat. Amin. Saudara mau diberkati, amin. Boleh ditayangkan sedikit videonya. Semangat Pak. Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa iman dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang menuai adalah orang yang tetap menabur walaupun tidak nyaman keadaannya. Apa yang harus kita tabur? Kita harus menabur doa, sama-sama katakan doa. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita juga harus menabur dalam firman. Lukas 8:11, benih adalah firman Tuhan. Perkataan firman yang sudah saudara dengar, renungkan dan bagikan kepada orang lain. Taburan saudara tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita menabur dalam pelayanan.
1 Korintus 15:58. Apapun pelayanan kita lakukan, apakah sebagai usher, apakah sebagai pendoa, penyambut tamu, atau membagi makanan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu ya. Semua berharga di mata Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah menabur karakter. Kita memiliki integritas seorang anak Tuhan. Kita setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Bahkan memiliki sikap rendah hati, humble saudara-saudara. Gereja kecil yang kita sedang jalani ini memang belum besar saudara-saudara, kelihatan sangat sederhana dan mungkin juga sangat terbatas kalau dibandingkan tempat-tempat yang lain. Namun saudara-saudara, saya mencatat di sini, kalau kita setia, kalau kita menabur dengan baik, kita terus berdoa tidak henti-hentinya, ini adalah ladang yang dipersiapkan Tuhan, di mana kita akan menuai secara besar-besaran. Yang percaya katakan amin. Saya sangat akan melihat di depan nanti saudara, kalau Tuhan berkenan, di tempat gedung itu yang sekarang masih hancur, Bapak Ibu Saudara, akan ada jiwa-jiwa yang datang dan mengaku Yesus itu Tuhan. Orang-orang rumah tangganya yang tadi kacau dipulihkan oleh Tuhan. Ekonominya tadi morat-marit diberkati oleh Tuhan. Oh, lalu saya berkata, Yesus engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saya percaya itu juga doa saudara, amin. Kita sangat senang kalau ada orang-orang diberkati oleh Tuhan. Sebelum orang lain tentu saudara juga diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Seorang hamba Tuhan yang saya kagumi namanya John Wesley. Dia bilang begini, jangan lelah menabur karena pada waktunya Tuhan akan memberikan tuaian. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun terlihat sederhana seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita menabur maka kita akan menuai, akan ada pembangunan rohani besar-besaran. Next slide. Penuaian besar-besaran di sini, ya jiwa-jiwa akan diselamatkan. Sama-sama katakan jiwa-jiwa diselamatkan. Berkat dicurahkan, sama-sama katakan berkat dicurahkan. Pemulihan terjadi, sama-sama katakan pemulihan terjadi. Dan gereja bertumbuh, sama-sama katakan gereja bertumbuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara-saudara, kalau kita tidak lelah menabur, kita akan menerima tuaian sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang ketiga adalah penuaian besar adalah janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janji Tuhan, iya dan amin, pasti terjadi. Mazmur 126 ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya. Pesan apa yang kita bisa dapat di sini? Penuaian bukan kemungkinan, tetapi kepenuaian itu pasti terjadi ya bagi yang menabur. Haleluya. Jadi betapa pentingnya kita menabur di dalam ladang Tuhan ya. Jadi menabur tadi dipesankan tadi ada 3D. Sama-sama katakan 3D. Pertama namanya doa, sama-sama katakan doa. Yang kedua daya, sama-sama kata daya. Yang ketiga dana, sama-sama kata dana. Bapak Ibu Saudara, dari 3 hal ini bukan berarti yang pertama lebih rendah, yang terakhir lebih tinggi. Semua sama di hadapan Tuhan. Saya bermohon supaya kita semua ambil bagian dalam pelayanan bersama-sama. Jadi sekali lagi bukan lebih besar yang terakhir, yang pertama lebih kecil. Bukan demikian, semua sama. Di mana saudara Tuhan taruh kesempatan, lakukan. Karena setiap taburan kita akan menuai. Yang percaya kata amin. Di sini ada guru bagian pertanian namanya Ibu Yovita. Boleh berdiri Ibu Yovita? Ini ahli, saya mau pastikan dulu, takutnya salah. Ibu Yovita boleh berdiri? Kita tepuk tangan buat Ibu Yovita ini, haleluya. Ya silakan duduk Bapak. Ini tanaman-tanaman di depan ini jangan lupa ada namanya Ibu Yovita gitu ya. Bapak Ibu Saudara, beliau punya kelas yang mengajar banyak, bukan hanya agama Kristen, agama yang lain juga semua diajar oleh beliau. Beliau juga seorang psikolog dan juga guru, kepala sekolah dan sebagainya. Pengalaman yang lalu, sekarang dia banyak melayani di kita bersama-sama, di mana membangun usaha. Bapak Ibu Saudara yang rindu belajar dan mau mempraktekkan bisa ikut kelas 3B. Kepala sekolah kelas 3B boleh berdiri? Boleh menghadap jemaat. Kita tepuk tangan buat Bapak Andri. Ya. Bapak Ibu Saudara kelas 3B ini yang sudah mulai sekitar 1 tahunan apa ya? Hampir 1 tahun
Nah puji Tuhan, kita rindukan supaya ada terobosan-terobosan yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibu Yopita, kalau saya tabur jagung saya akan menuai semangka, betul Ibu? Salah saudara-saudara. Ya saudara pernah gimana kok bilang iya? Ya, kalau saya tabur jagung saya menuai jagung, betul Ibu? Betul. Kalau saya tabur jagung 10 biji, maka saya menuai 100 biji, betul? Bisa lebih juga Bapak. Nah luar biasa. Ya, biji sesawi saya bawa dari Israel, tanam tuh kecil sekali, kecil, paling kecil. Tapi ketika dia tumbuh, burung-burung bisa bertengger di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tabur hal yang kecil, doa, Tuhan buka jalan, berkatilah pembangunan, renovasi atap gedung GOR supaya kami pakai ibadah. Tuhan mendengar dari sorga, amin. Semakin banyak berdoa, saya percaya Tuhan akan mempercepat, melancarkan semuanya. Haleluya. Ya, tapi saudara-saudara juga tidak menutup kemungkinan. Saudara kan punya teman-teman, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita percaya, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya atau semuanya akan ditambahkan. Ya. Jadi cari dulu kehendak Tuhan, lakukan dulu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jadi kalau tabur tuai berlaku, bukan hanya Kristen, orang dunia juga percaya kok. Kalau tabur kejahatan maka menuai juga hal yang sama. Kalau kita bohong ya kita akan dibohongin orang juga. Tapi kalau kita tabur kebenaran kita juga akan menuai kebenaran Bapak Ibu. Nah cara firman Tuhan itu ada ayatnya ya. Jadi Galatia 6:7 apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ada 3 tadi yang kita perlu lakukan 3D. Sama-sama 3D. Jadi pertama doa, yang kedua daya, yang ketiga dana. Daya ini maksudnya bisa pemikiran, kemampuan saudara bisa menggambar atau seperti arsitek kali gitu ya Pak Ben ya. Pak Ben juga punya kemampuan di sana. Nah kebutuhannya berapa saudara hitung. Nanti dibuat mungkin seperti tender gitu ya. Nanti ketua panitia atau timnya akan memutuskan mana yang dipilih untuk mengerjakannya. Nah Bapak Saudara tentu kita selalu beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Jadi kita bukan hanya menguntungkan diri kita, bagaimana memberkati banyak orang. Yang ketiga saudara-saudara, yang kedua tadi tidak hanya kemampuan, tapi juga mungkin koleha-koleha kita, teman-teman kita. Saya pernah ada orang tanya Pak Yusuf, sedang ada pelayanan apa ya? Apa yang perlu dibantu? Saya bilang gak usah Pak, karena semua saya lancar, diberkati Tuhan. Nah sekarang kita ada program ini, kalau nanti ada orang bertanya, Pak Yusuf ada yang perlu dibantu? Saya bilang ada Pak, sedang dibangun renovasi. Amin Bapak Ibu ya. Saudara-saudara juga begitu, kalau ada orang tanya, Dek, Kak, Bang, apapun namanya, Tante, Om, kira-kira di gereja Om apa yang perlu dibantu? Kasih tahu saja, oh kami sedang membangun atau renovasi tempat ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara itu yang kedua, yang ketiga dana. Dana itu jangan berpikir harus ratusan juta, puluhan juta, bukan saudara. Berapa rupiah pun yang saudara lakukan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berikan itu kepada Tuhan. Ya, ketika saya jatuh cinta kepada istri saya itu mahasiswa Bapak Ibu, kan nggak punya uang. Kadang-kadang malah untuk kepentingan saya mau ngirim surat, nggak bisa kirim surat, dia kirim uang dulu, baru saya kirim surat ya kepada dia gitu ya. Kasihan ya Pak Ben, pacaran kok nggak punya uang. Tapi saya jatuh cinta, saudara, namanya kan cinta itu harus ada buktinya dong. Jangan bilang, ayo makan-makan, nggak pernah dikasih uang makan gitu ya. Minum-minum, nggak pernah diajak minum gitu. Nah saya pikir ini, saya jatuh cinta mau ketemu istri saya, waktu itu masih pacar saya. Saya kuliah di Jawa Timur, di Batu Malang tepatnya, di dekat itu ada namanya Selekta, tempat jual apel. Nama lengkapnya apel mana lagi? Saudara tanya apa? Apel mana lagi? Mana lagi? Apel mana lagi? Jadi beli saya 5 kilo, banyak sekali. Mungkin lebih dari 5 kilo, saya bawa, tapi asam semua saudara-saudara ya. Saya bilang, siapa tahu gimana manisnya, tidak, orang gak pernah belanja saudara ya. Aduh, dia bilang bawa banyak begini siapa yang mau makan gitu ya. Ya karena saking cintanya bawanya apel. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, tapi ada usahakan, ada kerinduan. Nggak mungkin saya bilang saya cinta kamu, saya nggak bawa apa-apa, permen pun nggak pernah dikasih begitu ya. Walaupun memang kesulitan. Jemaat di Korintus dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan-pelayanan Rasul Paulus. Saya juga bingung, kalau lagi kelimpahan memberi mah biasa, saudara. Tapi lagi kesulitan, ini besok mau makan apa, tapi dia masih mau memberi kepada Tuhan. Saya percaya itu iman dan juga kerinduan itu betul-betul nyata di dalam kehidupannya. Hari ini saudara-saudara,
firman Tuhan saya sampaikan dan juga tantangan ini saya bagikan. Bila ada di antara kita berkata, aku mau ambil bagian. Dan saya percaya dari sorga ada CCTV, mata Tuhan melihat siapa-siapa yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan berkorban bagi Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan, amin? Saudara mau diberkati Tuhan, amin? Puji Tuhan, haleluya. Nah ini hukum rohani saudara ya. Jadi kalau kita menuai pasti kita menabur sebelumnya. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4:33, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Artinya jiwa-jiwa masih banyak orang menuju api neraka. Lewat ibadah kita nanti, kita rindu ada orang-orang diselamatkan. Saya percaya lewat siaran YouTube ini juga ada orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar nama Yesus. Ketika engkau mendengar, buka hati, menerima Yesus, maka engkau juga diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kehebatan kamu engkau diselamatkan, tapi karena pengorbanan Yesus. Yesus mati buat manusia, termasuk engkau yang mendengarkan berita firman. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, penuaian berkat, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, kita menuai banyak. Yang percaya kata amin. Kalau saudara ingin mengalami penuaian besar-besaran di kota Cimahi, bahkan Jawa Barat, Indonesia, mari kita berkorban. Tengah malam air mata tertumpah, berdoa, selamatkanlah Indonesia, selamatkan Jawa Barat, selamatkan kota Cimahi. Doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kita yang morat-marit kehidupannya, tidak jelas penghasilannya. Tuhan pulihkan rumah tangganya, pulihkan dan berkati ekonominya. Doa-doa saudara akan dikabulkan Tuhan. Mungkin ada hidup di antara kita yang hari Senin, hari Minggu semangat, hari Senin mulai menurun, hari Selasa lebih turun lagi, hari Rabu sudah hilang pengharapan. Hari Kamis siap mau bunuh diri. Wah ini celaka banget. Untungnya komselnya hari Rabu. Ya di Bu Yosipin, hari Rabu jam berapa Bu? Jam 10 mendengar firman. Hari Selasa tadi sudah hilang semangatnya. Hari Rabu sudah mau persiapan mau bunuh diri. Dengar firman, kuat kembali saudara ya. Ya. Jadi hari Kamis alat mau bunuh diri dibuang semua dalam nama Yesus ya. Mulai lagi jalani hari Kamis. Aduh berat lagi mulai masalah. Hari Jumat lebih berat lagi. Tapi karena tiap pagi jam 6 ada doa Jum, dikuatkan lagi imannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang ikut doa jam 6 pagi ada yang pernah? Ada, puji Tuhan ada 1000 orang ya, haleluya. Yang lain kemana? Saudara tinggal klik saja, join lewat Zoom Menara Doa yang disiarkan. Saudara akan mendapatkan siraman rohani. Ibu Yanti akan datang ke rumah saudara, dia akan menyanyi di rumah saudara masing-masing, amin. Mana Ibu Yanti? Haleluya. Bu Yanti boleh berdiri menghadap jemaat dulu, Bu Yanti berdiri Bu. Soalnya nggak kelihatan ya, puji Tuhan. Kenapa saya suruh berdiri? Karena kalau Zoom dia nggak pernah menunjukkan wajahnya, saudara-saudara ya. Jadi saya kasih tahu aja ini orangnya begitu ya. Ya selalu dengan setia. Ya juga ada Ibu Ana tapi lagi bersembunyi juga. Ada Ibu yang dari Bali siapa? Ibu Natalia yang kalau menyaksikan ini Tuhan juga berkati engkau bersama suami Pak Made ya yang melayani dengan setia. Siapa lagi yang mau melayani membantu silakan. Juga naikkan doa-doa syafaat bisa lapor kepada Ibu Heni supaya bisa kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu kan pagi semua Pak. Kita juga ada Senin siang Saudara, jam 12. Zoom juga, kalau onsite saudara gak bisa, saudara mungkin sedang berusaha, sedang masak di dapur dan sebagainya, tetap join aja. Ya lihat Zoom hari Senin jam 12 Pak Ben, betul ya jam 12 ya? Jam 12 sampai jam 1, Pak Ben lagi cari dulu benar atau tidak gitu ya. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kita bersama-sama melakukan bagian kita, penuaian besar pasti terjadi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi penuaian ini bukan kemungkinan, itu kepastian bagi yang menabur. Jadi kalau engkau menabur hari ini, catat hari ini tanggal berapa Pak Ben? Tanggal 19 April 2026 jam 3 ya, lewat 15 misalnya. Ya saudara mengambil sebuah komitmen. Nah Bapak Saudara, kita akan membagikan tapi kepada yang butuh saja ya. Sebenarnya ada tadi video dan juga proposal dalam bentuk medsos, ya bentuk apa namanya itu Joy? Kalau di itu apa namanya? Bentuk di link begitu ya. Ya saudara bisa nanti minta, nanti di depan ada booth-nya, ada Bapak Jabes dan timnya akan melayani saudara yang butuh link ini, pengumuman ini bisa minta, ya. Dan juga ada secara fisik, mungkin saudara punya keponakan atau om yang punya usaha. Ya saudara-saudara mungkin kecil-kecilan jual emas begitu Bapak ya.
kasih kepada dia. Ya, nggak apa-apa. Ya kasih Om, Dek, kasih tahu ini ada proyek di gereja kami. Om mau bantu nggak begitu ya? Nggak apa-apa saudara. Karena ini bukan untuk diri kita, karena untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saudara mungkin belum mendapatkan sesuatu yang besar-besaran kita punya, tapi karena saudara punya kenalan, nggak apa-apa bagikan ya. Itu yang pertama. Pertama doa tadi, kita ada doa pagi, doa siang. Lalu yang kedua kita ambil proposal ini dan bagikan kepada rekan-rekan yang tentu yang mau ya. Kalau nggak mau ambil lagi saja. Tapi semua ini bisa dapatkan dengan Bapak Jabes, nanti ada booth-nya di depan. Betul ya Pak Jabes? Ya. Yang ketiga saudara-saudara juga bisa menyumbang, nggak usah sekarang, nyumbang seberapa yang Tuhan gerakkan kepada saudara. Mungkin saudara sisihkan, biasanya belanja jajan seminggu untuk beli bakso. Nah sekarang nggak beli bakso, libur dulu gitu, misalnya seminggu. Ya ada 10.000 atau 50.000 terkumpul, misalnya kumpulkan, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara ketika lakukan itu dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Tabur tuai. Kalau menabur satu benih jagung, berapa benih bisa jagung besar-besar ya Bu ya? Benar nggak Bu Jopita? Ibu Jopita suka kirim gambar-gambar itu ya, buah-buahnya bagus-bagus. Ya saudara-saudara, cara-cara semua bagus. Jadi jagung kalau satu biji, bukan menghasilkan satu biji lagi, dia minimal satu buah itu ke dalamnya bisa ratusan itu ya, begitu. Nah artinya multiplikasi. Hal sama dalam pekerjaan Tuhan, kalau engkau menabur, Tuhan akan memberikan penuaian yang lebih besar lagi. Saya percaya ketika saya sampaikan ini, baik live kepada saudara maupun lewat YouTube, saudara-saudara yang mendengar, kita akan berdoa untuk gedung itu dan saya percaya gedung itu akan menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang dalam kegelapan dimenangkan, orang-orang tersesat diselamatkan, bahkan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan sampaikan dulu deklarasi bersama-sama. Deklarasinya boleh ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama. Dari belakang kelihatan nggak ya? Semua kelihatan? Oke. Bu Yonita kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Baik, kita pelan-pelan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, kami datang dengan iman yang teguh. Kami percaya Engkau melihat kerelaan hati dan ketaatan umat-Mu. Kami mau taat dan setia menabur di ladang-Mu. Sebab apa yang kami bawa hari ini adalah persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan renovasi ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Pakailah tempat ini bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pertumbuhan iman dan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk sekali lagi Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu Saudara, di sini nanti kami juga menyediakan kertas dan juga pena bagi yang membutuhkan. Jadi ada 3 pilihan tadi saudara bisa lakukan. Misalnya saya mau nomor 1, saya berdoa. Ya, saya mau berdoa, nama saudara, lalu saya mau berdoa. Ya, misalnya Yusuf Tarigan. Bawahnya saya mau berdoa. Ya, kalau mau lengkap saya mau berdoa untuk renovasi bisa. Pokoknya saya mau berdoa. Yang kedua, kalau saudara mau milih juga yang kedua, boleh ditambah lagi nomor 2. Saya mau mendukung dalam daya. Daya itu misalnya mau membantu nanti pembangunannya, apakah ada arsitek dan sebagainya, ide-ide, atau menjadi tim panitia, atau punya kenalan-kenalan yang mau saudara bagikan proposalnya, silakan nomor 2. Tapi nomor 3 itu murni saudara mau mungkin menyumbangkan apakah 50.000, 100.000 berapapun yang Tuhan gerakkan, saudara pilih yang ketiga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke? Oma-oma, opa-opa semua, saya percaya semua kita berharga di mata Tuhan. Dan saya sekali lagi menawarkan ini karena tidak tiap minggu akan ada acara ini. Jadi ini kesempatan semua yang hadir pada hari ini saya doakan semuanya semua dipakai Tuhan untuk merenovasi gedung ada di sana. Dan ini juga terbuka untuk teman-teman, saya sudah kirim juga kepada Bapak Ketua Sinode dan Ibu Ketua Sinode, juga para pendeta Gereja Jemaat Allah Indonesia, seluruhnya saya sudah kirim sudah. Ya, jadi saya sudah lakukan bagian saya, tinggal nanti siapa yang mau tergerak untuk menabur ya.
Tidak terkecuali, bukan jemaat termasuk penatua, diaken, semua berlaku untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang membutuhkan kertas boleh dibagi kertasnya Pak Ben. Lambaikan tangan saudara yang mau mengambil waktu untuk doa, yang mau memberikan kepada rekan-rekan, silakan angkat tangan saudara, berikan saudara tulis di sana nama saudara ya, bersedia berdoa misalnya. Saudara tulis saja satu, nama Yusuf Tarigan berdoa. Ya silakan siapa-siapa silakan. Saya harap semua kita ambil bagian, tulis nama saudara dan apa yang sudah bersedia. Nomor 1 itu doa, nomor 2 daya. Daya itu saya minta proposalnya nanti saya bagi kepada rekan atau kepada siapa. Kalau saudara sendiri mungkin nggak perlu proposal ya, karena saya juga nomor 3 langsung bisa saya mau menyumbang, ya saya mau memberi bantuan untuk mendukung 10.000, 50.000, 100.000, berapapun yang Tuhan gerakkan, saya percaya itu berharga di mata Tuhan. Ingat kisah 2 peser yang disampaikan oleh janda Bapak Ibu Saudara, ya, di mana dia bawa persembahan hanya 2 peser. Ingat juga janda Sarpat di mana makanan terakhir yang dia miliki dia sumbangkan kepada hamba Tuhan Nabi Elia dan Allah memberkati secara luar biasa sampai musim kemarau habis, berkat Tuhan dicukupkan dalam kehidupannya dan rumah tangganya. Jadi saya percaya ini adalah kairos Tuhan, programnya Tuhan di mana kita akan memperbaiki, merenovasi bangunan di sana dan kita berharap kita bisa kembali untuk bisa mendukung. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Tarigan. Terima kasih Kau sudah hadir tempat ini dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang Kau taburkan pada siang hari ini itu tidak akan sia-sia. Benih-benih yang ditabur itu akan bertumbuh, berbuah pada musimnya. Kami serahkan hidup kami pada siang hari ini ke dalam tangan Kau Tuhan, melalui pemberitaan firman, melalui apa yang kami lakukan dan yang berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan bahwa firman Engkau Tuhan telah tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan kami saat ini Engkau sudah ada mengubahkannya Tuhan. Dan percaya juga Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, jemaat Engkau saat ini Tuhan sudah menyampaikan komitmen Tuhan. Kami bersehati Tuhan, kami bersepakat, sefikir apa yang kami lakukan, apa yang menjadi komitmen kami Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi kenyataan. Karena bukan kuat gagah kami, bukan karena sesuatu yang kami perjuangkan semata-mata untuk dari diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan iman pada kami Tuhan. Engkau memberikan terobosan-terobosan yang tidak mungkin dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi mungkin. Yang menjadi kendala-kendala apapun itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami pasti akan melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Kau telah tinggal tetap. Dan kiranya Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, kami juga musrahkan semuanya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Bapak yang memberikan penyertaan pertolongan bagi hamba-hamba Tuhan yang telah berjerih lelah melayani Tuhan. Siapapun itu Tuhan, dalam bidang apapun, Tuhan yang akan memberkatinya saat ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan meninggalkan. Dan kiranya Tuhan terus bekerja dalam dimanapun kami berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.